Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan judul atau materi tentang CCC, Continuous Curvilinear Capsulorhexis. Ada dua hal kenapa saya ambil judul ini. CCC bagi vacusurgeon pemula itu adalah sebuah hal yang menegangkan. Sebuah hal yang bikin kita dak-dikduk untuk kita mengerjakan. Ada tiga hal yang kita bikin membuat kita berdebar ketika kita melakukan operasi. Yang pertama ketika kita melakukan CCC, yang kedua besok ketika kita melakukan pemeriksaan visus, dan yang ketiga adalah di akhir bulan. Ini klaimnya dibayar nggak ya? Gitu. Alasan yang kedua adalah, Dokter Dias tadi sudah menjelaskan bahwa nanti akan ada step-step. Ada CCC, bikin luka, pemilihan pasien, hidrodiseksi, setting mesin. Semua pembicara akan bilang ini adalah penting, ini yang penting. Saya enggak, saya bilang ini yang paling mendebarkan. Oke. Nah, kenapa jantung kita itu berdetak kencang ketika kita melakukan CCC? Ya, sejarahnya adalah CCC ini awalnya ditemukan oleh Howard Gimbel di Kanada dan Thomas Nouhan di Jerman. Masing-masing melakukan terpisah, tidak berhubungan satu sama lain pada tahun 1984. Dan ini satu tahap awal yang krusial untuk kita bisa lanjut atau tidak operasi kita. Tadi Dokter Uyi sempat cerita bahwa dulu ketika mulai belajar dari depan, ketika CCC tidak berhasil maka di take over oleh pembimbing dan dilanjutkan sampai selesai oleh pembimbing. Tapi sekarang kita akan belajar dari belakang. Tentunya ketika kita belajar dari belakang, IA, cortex, kemudian quadrant removal, crack, sebagainya, langkah di akhir yang kita pelajari adalah CCC. Dan setiap kasus berbeda. Ketebalan katarak yang berbeda membutuhkan teknik yang berbeda. Dan kadang-kadang setiap pasien punya variasi yang berbeda yang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Salah satu tahap dari VECO yang bisa dipelajari di rumah adalah CCC. Tadi beberapa instruktur menceritakan belajar dengan menggunakan kentang, dengan menggunakan putih telur, dengan menggunakan tomat, bisa menggunakan kalau punya kitaro kita bisa pakai kitaro. Ini adalah salah satu step yang bisa dipraktekkan di rumah. Dan kapsulorhexis berasal dari kata kapsulo yang artinya kapsul dan rhexis artinya merobek, robekan di kapsul. Awalnya singkatannya adalah continuous circular capsulorhexis, harus bulat. Akan tetapi setelah dilakukan beberapa penelitian, yang terpenting adalah harus continuous. Sehingga istilahnya dirubah continuous curvilinear capsulorhexis. Kita lihat ini adalah step yang biasa kita lakukan di sini, step-step operasi, kita lihat bersama. Kita menembus bilik mata depan, terus kemudian kita masukkan tripan blue untuk mewarnai kapsul anterior. Kita masukkan viskoelastik. Kemudian kita mulai CCC, ya. Oke, kita lihat seperti ini. Kita lakukan terus sampai continue sehingga ketemu dengan titik awal hingga titik akhir, kemudian kita keluarkan kapsulnya. Cukup mudah ya? Cukup mudah dok animasinya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa melakukan CCC ini dengan bagus? Nah, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pilihlah alat yang sesuai. Ada dua macam alat. Yang pertama bisa menggunakan sistotom atau kita menggunakan forceps. Sistotom dengan menggunakan jarum. Ada sistotom yang sudah jadi, beberapa vendor itu jual sistotom yang sudah jadi, atau kita bisa hemat, kita biasa menggunakan spet 1 cc ya, spet 1 cc kita bengkokkan di ujungnya 90 derajat, di ujungnya kita 90 derajat, kemudian di pangkalnya kita bengkokkan sesuai dengan kedalaman dari bilik mata depan, biasanya antara 45 sampai 60 derajat. Nanti teman-teman akan melihat di sesi dry lab bahwa salah satu perbedaan kita ketika kita menggunakan sistotom adalah untuk jarumnya, sputnya kita tidak pakai 1 cc, tapi kita menggunakan yang 3 cc spetnya. Karena handle-nya lebih enak dan manuvernya lebih
mudah untuk dikendalikan. Nah, ketika kita memilih untuk menggunakan forceps, ada beberapa alat yang bisa kita pilih. Ya, ini Yutrata, kita lihat di sini. Dan nanti yang akan kita pakai jenisnya adalah Inamura. Apa bedanya ini dan ini? Kalau kita lihat, ini ada cross, menyilang. Ujungnya ini menyilang. Nah, seperti ini. Kelebihannya adalah ketika ini menyilang, ketika kita menggunakan alat yang seperti ini dengan Yutrata konvensional, ketika kita membuka pinset, maka bibir luka akan ikut membuka, visko ikut keluar, bilik mata depan dangkal. Kan tapi dengan menggunakan ini, salah satu kelebihannya adalah bilik mata depan bisa stabil. Alat yang kedua yang kita pilih adalah kita menggunakan OVD yang sesuai. OVD kita tahu ada dua jenis, yaitu yang dispersif dan ada yang kohesif. Dispersif itu memiliki viskositas yang rendah, molekulnya tinggi, ikatan rantainya pendek, dan dia menempel pada permukaan. Ini biasanya digunakan untuk melindungi permukaan endotel, dan dia hanya memiliki penekanan terhadap kapsul anterior yang rendah dan juga memiliki pseudoplasticity yang rendah. Sedangkan yang kohesif itu viskositasnya tinggi, berat molekulnya rendah, panjang molekulnya tinggi, dan dia melekat satu sama lain sehingga memiliki penekanan yang kuat terhadap permukaan kapsul anterior dan pseudoplasticity-nya tinggi. Nah, jangan salah untuk memilih jenis viskoelastik. Ya, kita lihat di sini ini yang dispersif, kombinasi dan kohesif. Semakin dia memiliki sifat dispersif, dia lebih liquid, lebih cair. Sedangkan kalau kohesif, dia lebih solid. Jenis materi visko yang kohesif inilah yang kita butuhkan untuk mempertahankan bilik mata depan agar tetap stabil sehingga kita bisa melakukan CCC dengan sempurna. Kalau misalkan di awal-awal kita menggunakan viskoelastik yang dispersif dan kita belum berpengalaman, viskoelastis akan gampang keluar, bilik mata depan akan dangkal, kapsul akan zonula sini akan tergang sehingga ketika kita melakukan robekan itu mudah sekali akan terjadi escape. Ya. Berikutnya adalah kita pilih Tripan Blue. Ya, Tripan Blue. Beberapa senior beberapa kali saya jumpai masih melakukan VECO tanpa Tripan Blue karena mikroskopnya bagus, kemudian iluminasinya bagus atau pengalaman yang tinggi sehingga tidak menggunakan Tripan Blue. Tapi untuk teman sejawat sekalian dan kita sekarang sudah jadi sebuah standar, kita selalu menggunakan Tripan Blue untuk mewarnai bilik mata depan. Ini beberapa surgeon itu memberikan udara dulu dimasukkan, kemudian dimasukkan Tripan Blue. Tujuan udara di sini adalah untuk melindungi endotel dari staining bilik mata depan oleh Tripan Blue. Oke. Nah, yang kedua adalah kita harus mempergunakan mikroskop kita dengan baik dan benar. Nanti akan diajarkan oleh Dr. Fitri. Menggunakan zoom yang cukup ya untuk memvisualisasikan seluruh permukaan dari kapsul. Bilik mata depan dijaga tetap dalam dan juga sisi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat ini, ya kita akan bandingkan. Ya tadi zoomnya masih kurang besar, ini kita besarkan sehingga visualisasinya lebih bagus dan kita bisa melakukan dengan sempurna. Ini beda ketebalan katarak, ini kataraknya katarak imatur, ini yang matur, grade 4, grade 5. Kita lihat di sini refleks fundus masih terlihat, yang di sini sudah tidak terlihat lagi. Yang kedua adalah pilih teknik yang tepat. Kalau kita baca buku-buku yang lama, untuk melakukan kapsuloreksis itu masih memperbolehkan adanya kombinasi antara can opener, ya, can opener terus kemudian dilanjutkan dengan CCC. Nah sekarang sudah jadi standar bagi kita bahwa kita dituntut untuk bisa melakukan CCC dengan sempurna agar kita bisa melakukan step-step berikutnya dengan aman. Ya. Ada dua teknik untuk menarik kapsul. Yang pertama adalah ripping, yang kedua adalah sharing. Ripping kita lihat di sini, ini ketika kita sudah melakukan robekan pertama, flapnya tidak kita tekuk, ya, tidak kita lipat, tapi kita tarik ke sini. Gayanya kita tarik ke sini, maka robekannya ke sini. Sedangkan sharing, setelah kita melakukan robekan pertama, kemudian itu kita lipat, ini kita jadikan bantalan untuk melakukan sisi berikutnya. Tujuannya yang di sini adalah ketika kita ingin melebarkan, ini kayaknya terlalu kecil sisinya. Saya rubah tekniknya menjadi ripping untuk melebarkan sisinya.
Ya, kita lihat video ini. Video ini cukup bagus karena ada dua teknik yang dipakai di sini dan cukup menegangkan. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini pakai teknik apa? Sharing ya, dengan menggunakan forceps. Nah, ketika di sini dia ingin melebarkan, dia ganti dengan teknik ripping. Coba lihat, ditarik ke sana. Nah, ini lebar. Nah, lebar sampai ke sini. Dan tujuannya kan memang melebarkan, tapi kelebaran. Nah, dimasukkan. Tapi tidak usah khawatir, dimasukkan viskoelastik, terus kemudian kita gunting di sini, kita ambil forceps, kita lakukan counter ke arah sana. Ya, ini tekniknya ripping ganti sharing, berkombinasi dua-duanya. Ya, teman-teman perlu tahu bahwa memang ada dua teknik ini digunakan untuk tujuan yang berbeda. Dan arahnya bagaimana? Mana yang lebih baik, apakah clockwise atau counterclockwise? Ini tergantung kebiasaan, counterclockwise atau clockwise. Saya belajar dulu pertama clockwise, tapi di akhir-akhir akhirnya lebih nyaman ke counterclockwise. Akhirnya sampai sekarang terbawa menggunakan counterclockwise. Yang terpenting adalah titik awal dan titik akhir. Ya, diusahakan titik awal dan titik akhir tidak berada di sini. Kenapa? Titik awal dan titik akhir itu adalah titik terlemah. Ketika kita mulai di sini, ketika kita mulai awal dan akhir sini terjadi ketidaksempurnaan, maka ini jadi locus minorus. Sedangkan di sini nanti kita akan perlukan untuk crack, akan kita perlukan untuk chop, daerah ini mengalami tension yang paling tinggi. Maka dianjurkan untuk mulainya dari sini atau dari sini, yang jauh dari tempat ujung vekotip atau chopper yang akan kita tempatkan nantinya. Oke, ya resume tadi di video awal ini saya putar ulang. Ya, CCC step-stepnya adalah yang pertama kita menembus bilik mata depan, terus kemudian kita masukkan apa berikutnya? Tripan blue untuk mewarnai kapsul anterior. Setelah itu kita bilas biar keluar tripan blue-nya. Kadang ada yang langsung masukkan visko sehingga mendorong tripan blue keluar dari BMD. Ini kita masukkan visko. Kemudian kita lakukan CCC. Nah, teman-teman bisa coba di dry lab-nya. Nah, saya ulangi lagi, kalau misalkan terjadi escape, apa yang kita lakukan? Ya, seperti ini. Kita lakukan. Oke, tiba-tiba arahnya tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, sudah mulai menghilang, maka keluarin dulu instrumennya. Kita masukkan visko lagi untuk membentuk bilik mata depan. Ya, ini pasiennya tidak kooperatif, gelisah pasiennya, operatornya juga gelisah. Waduh, bagaimana? Nah, ambil vanas, kita gunting di sini. Ya, kita bikin baru, kemudian ambil forceps, kita tarik untuk kita sambung ke lanjutannya yang tadi. Ini salah satu contoh kasus CCC pada hipermatur katarak. Ya, hipermatur karena bilik mata depannya dangkal, kita biasanya tidak memasukkan keratum sampai full, ya, cuman separuh saja. Tripan blue sudah dimasukkan. Ketika awal puncture, maka masa lensa akan keluar. Nah, ini kita lakukan, kita aspirasi dengan menggunakan pinset, dengan menggunakan sistotom ini, sehingga masa lensanya dan tekanan intra lentikularnya berkurang, kita bisa melanjutkan tahapan ke tahapan berikutnya. Kurang 1 menit. Gitu. Terima kasih. Yang terakhir adalah kita pilih ukuran yang tepat. Idealnya ukurannya adalah 5-6 mm. Kalau terlalu kecil, maka nanti bisa terjadi capsular block syndrome seperti diceritakan Dr. Uye tadi. Kemudian langkah-langkah berikutnya kita akan mengalami kesulitan dan kesulitan juga untuk melakukan IA subincisional. Sedangkan kalau sisinya terlalu lebar, maka lensa itu akan mudah dislokasi, mudah naik ke bilik mata depan sehingga menyulitkan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Yang paling ditakutkan itu apa sih dari sisi adalah escape, ya. Saya kutip suatu quote bahwa there is no elevator to success, you have to take the stairs. There is no elevator to perform successful manual CCC, you have to practice. Udah, itu kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.